Pernah nggak sih, tempat yang cuma jadi persinggahan malah berubah jadi rumah buat hati kamu? Revan, pemuda Jogja yang merantau ke Amerika, nggak nyari cinta, cuma nyari hidup yang lebih baik. Tapi takdirnya berubah saat dia ketemu Aurora, gadis desa yang lembut, dewasa, dan diam-diam bikin dia betah. Mereka nggak langsung jatuh cinta, tapi hari demi hari, hati mereka mulai saling bicara. Ini bukan tentang perbedaan, tapi tentang dua hati yang sama-sama memilih untuk tetap tinggal. Revan gak nyangka hari pertamanya pulang telat dari tempat kerja malah bikin dia nyasar sejauh ini. Awalnya dia cuman ketiduran di bus, setelah lembur di dapur restoran tempat dia kerja. Begitu bangun dia panik karena halte yang biasa dia turun udah kelewat jauh. Jalannya sepi, sinyal HP-nya hilang, orang-orang di sekitar juga nggak ada yang paham bahasa Indonesia, dan dia belum terlalu lancar bahasa Inggris. Satu-satunya yang dia bisa cuma turun di pemberhentian terakhir dan jalan kaki sambil nyari arah pulang. Tapi yang ada justru dia makin masuk ke wilayah perbukitan, makin dingin, makin gelap, dan jalan setapak yang dia lewati juga makin sempit. Dalam hati dia mulai panik karena nggak ada kendaraan lewat. Dia haus, lapar, dan mulai nyesel kenapa tadi nggak langsung minta tolong ke sopir bus. Sampai akhirnya dia ngelihat asap tipis dari kejauhan, kayak ada rumah yang masih nyala tungku. Revan langsung jalan lebih cepat, meski jalannya menanjak dan berbatu. Begitu dia sampai di halaman rumah kayu besar itu, dia ragu-ragu mau ketuk pintu atau enggak, tapi udara makin dingin, dan langit mulai turun kabut. Jadi akhirnya dia beranikan diri ketuk 2 kali. Dari dalam terdengar suara langkah, kaki, dan pintu dibuka oleh seorang pria tua, berjanggut, putih. Pria itu menatap Revan beberapa detik, lalu tersenyum dan bilang, "You look lost, son." Revan yang gak paham cuma bisa senyum kikuk, sambil bilang, I'm sorry, I'm lost." Untungnya pria itu ramah, dan menyuruh Revan masuk. Rumah itu hangat, dan tercium aroma sup dari dapur. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Gregory, seorang petani yang tinggal bersama istri dan anak gadisnya. Dia nggak banyak tanya soal asal-usul Revan, cuma menawarinya semangkuk sup dan bilang, "You can stay tonight. Tomorrow we'll figure out how to get you home." Revan yang tadinya gemetar, langsung mengangguk dan merasa seperti diselamatkan. Malam itu dia makan dengan tenang, sambil duduk dekat perapian. Dan untuk pertama kalinya sejak sampai di negeri asing ini, dia merasa kayak pulang sebentar. Revan terbangun oleh aroma wangi kopi dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Ia sempat lupa kalau sedang tidak berada di kontrakan sempit, tempat biasa ia tinggal, sampai pandangannya menangkap dinding kayu dan jendela kecil dengan tirai putih yang digerakkan angin pagi. Ia bangun pelan dan duduk di pinggir tempat tidur, masih memakai pakaian yang sama semalam. Lalu keluar dari kamar itu pelan-pelan. Begitu melewati ruang utama, ia melihat seorang wanita parubaya dengan rambut putih keperakan, sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir. Wanita itu tersenyum hangat dan berkata, "You must be Revan. Gregory told me you'd be here." Revan membungkuk sopan dan menjawab dengan logat patah-patah, "Yes, ma'am. I'm sorry to bother you." Wanita itu hanya tertawa kecil dan meletakkan satu cangkir kopi di meja. "No bother, we don't get visitors often." Revan duduk perlahan dan mulai menyeruput kopi itu sambil melirik ke jendela. Udara segar masuk bersama sinar matahari pagi yang menyentuh meja kayu mereka. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari arah luar dan muncullah Gregory dari pintu belakang, membawa ember berisi telur ayam. Ia menyapa Revan dengan gaya santai dan langsung duduk. Tak ada kesan bahwa mereka merasa terganggu dengan keberadaan orang asing di rumah mereka. Justru suasananya terasa akrab dan tenang, sampai suara langkah ringan terdengar dari tangga lantai atas. Revan menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat Aurora, seorang gadis muda dengan rambut panjang, terurai, dan wajah cantik yang teduh tapi dingin. Dia memakai celana panjang kain longgar dan sweater abu-abu yang membuatnya terlihat santai tapi tetap terawat. Aurora hanya mengangguk kecil dan menyapa singkat, "Morning," lalu duduk di sisi dapur tanpa banyak bicara. Revan yang gugup hanya menjawab lirih, "Morning,"
tanpa berani menatap langsung. Auranya seolah tak bisa ditebak, seperti ada jarak yang disengaja antara dia dan semua orang. Tapi yang aneh, dia sama sekali tidak kelihatan sombong, hanya terlalu tenang, seperti menyimpan cerita yang tidak ingin dia bagikan. Pagi itu Revan bangun lebih awal dari biasanya, karena merasa tubuhnya udah terlalu banyak beristirahat. Ia keluar kamar pelan-pelan dan melihat dari jendela samping. Kalau Gregory sudah mulai bekerja di kandang, suasana pagi di desa itu terasa damai, tapi hidup. Ayam berlarian, sapi mengembik pelan, dan embun masih menempel di ujung-ujung rumput. Revan mengambil jaket tipis, lalu berjalan keluar, berharap bisa membantu sekadar membersihkan kandang atau angkat jerami. Saat ia melewati halaman samping rumah, matanya menangkap Aurora yang sedang menata jerami ke dalam keranjang besar. Rambutnya diikat sederhana, keringat menetes di pelipisnya, tapi wajahnya tetap terlihat tenang. Revan sempat ragu untuk menyapa, tapi akhirnya memberanikan diri. "Butuh bantuan?" katanya sambil menunjuk keranjang. Aurora menoleh singkat, lalu bilang, "Kalau bisa angkat yang ini, silakan." Tanpa banyak bicara, Revan langsung mulai membantu. Meskipun berat dan tangannya sempat tergelincir, Aurora terlihat memperhatikan caranya bekerja, tapi tidak berkomentar apa-apa. Setelah beberapa waktu, mereka duduk di bawah pohon apel untuk istirahat, dan suasana jadi canggung, karena tak ada yang bicara duluan. Akhirnya, Revan membuka suara dengan nada ringan. "Jogja tuh panas banget, tapi aku kangen juga." Aurora menoleh dan bertanya, "Jogja?" Revan mengangguk sambil tersenyum kecil. "Kampung halamanku di Indonesia." Aurora hanya menjawab singkat, "Aku belum pernah ke luar negeri." Lalu menatap langit yang mulai cerah. Revan merasakan pembicaraan itu sederhana, tapi dalam. Dan sejak saat itu, meski mereka belum bisa disebut akrab, ada rasa nyaman yang mulai tumbuh dari percakapan singkat di bawah pohon apel itu. Malam harinya mereka makan malam bersama. Suasana meja makan lebih hangat dari malam pertama. Ibu Aurora mulai sering tertawa melihat lelucon Gregory, dan sesekali melirik ke arah Revan dengan tatapan seperti sudah menganggapnya bagian dari rumah itu. Bahkan Aurora terlihat lebih santai, tidak lagi dingin seperti hari pertama, hanya tenang dan hati-hati. Sebelum tidur malam itu, Revan berdiri sebentar di jendela kamarnya, memandangi ladang gelap yang hanya diterangi lampu teras. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah tempat ini benar-benar hanya persinggahan sementara, atau justru titik balik dari seluruh perjalanan hidupnya. Sejak makan malam itu, suasana jadi lebih cair. Revan merasa lebih nyaman tinggal di rumah itu, walau masih sering kikuk kalau bicara dengan Aurora. Pagi harinya, Gregory mengajak Revan ikut ke peternakan lebih awal dari biasanya. Mereka memberi makan sapi, memeriksa pagar kayu, dan sesekali Gregory mengajarkan cara melihat tanda-tanda penyakit ternak. Revan yang belum pernah dekat dengan dunia seperti ini, justru cepat belajar. Dan Gregory seperti melihat potensi lain dari pemuda yang datangnya tidak direncanakan ini. Siangnya, saat Revan kembali ke halaman rumah, sambil membawa sekeranjang rumput segar, Aurora sedang duduk di bangku taman belakang, mengenakan kaos sederhana dan celana bahan longgar. Rambutnya diikat acak-acakan, tapi tetap terlihat manis. Revan sempat menatapnya agak lama, sampai Aurora sadar dan bertanya, "Kamu ngeliatin apa?" Revan gelagapan, "Enggak, cuma kamu kelihatan beda hari ini." Aurora mengerutkan kening. "Beda gimana?" Revan mengangkat bahu sambil senyum kecil. "Lebih kelihatan kayak orang sini, bukan kayak cewek kota." Aurora nggak tersinggung, justru tertawa kecil. Dan sejak saat itu, mereka mulai bicara lebih lama. Sore harinya mereka jalan bareng ke bagian belakang ladang. Ada sebuah pohon besar tempat keluarga Gregory biasa piknik dulu. Aurora cerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia dulu ingin jadi pelukis, tapi akhirnya belajar bisnis karena diminta ibunya. Revan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, ia mulai merasa dekat. Bukan karena kasihan atau kagum, tapi karena entah kenapa setiap kata yang keluar dari mulut Aurora seperti membuka ruang baru di dalam dirinya. Malam kedua, suasana makin hangat. Mereka duduk berdampingan di depan rumah, ditemani teh hangat dan suara jangkrik. Aurora berkata pelan,
Kalau kamu harus pulang besok, kamu bakal kangen tempat ini. Revan menatap ke langit gelap yang ditaburi bintang. Aku nggak tahu. Yang pasti, aku bakal kangen orang-orangnya. Aurora tersenyum, lalu diam. Tapi tatapannya nggak biasa. Bukan tatapan basa-basi, tapi tatapan seseorang yang mulai membuka hatinya. Pagi itu udara terasa sedikit berbeda. Angin lebih kering, dan langit terlihat lebih terang dari biasanya. Revan berdiri sendirian di dapur, sambil memegang gelas kosong. Matanya menatap lurus ke jendela. Pikirannya dipenuhi keraguan. Semalam, ia sudah bilang ke Gregory bahwa ia akan pulang ke kota sore ini untuk kembali ke kontrakan dan melanjutkan kerja di restoran. Gregory hanya menjawab pelan, "Kalau itu yang kamu pilih, aku ngerti," tapi tatapan matanya tidak bisa disembunyikan. Dan pagi ini semuanya terasa lebih hening. Saat Revan hendak keluar rumah, Aurora muncul dari arah belakang, mengenakan baju tidur warna abu-abu yang longgar, rambutnya masih setengah terurai. Dia berdiri diam sambil menatap Revan dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Jadi kamu beneran mau pergi?" tanyanya pelan. Revan mengangguk pelan, mencoba tersenyum, walau canggung. "Cuma sebentar. Paling beberapa hari." Aurora mendekat pelan, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Suasana di ruangan itu seperti tertahan. Tidak ada suara selain detak jarum jam tua di dinding. Tiba-tiba Aurora mengambil sepotong melon dari piring dan menyodorkannya ke bibir Revan. "Makan dulu," katanya singkat. Revan kaget dan ragu menerima, tapi akhirnya membuka mulutnya sambil menatap mata Aurora yang masih tajam, tapi entah kenapa terlihat rapuh. Beberapa detik mereka saling diam, lalu Aurora berkata, "Kalau kamu pergi, kamu bakal balik lagi kan?" Revan menarik napas dan menjawab tanpa ragu, "Iya, aku pasti balik." Aurora menunduk dan tersenyum kecil, lalu berkata, "Jangan lama-lama, aku nggak suka rumah ini terlalu sepi." Dan untuk pertama kalinya, Revan merasa berat sekali meninggalkan sesuatu. Bukan karena nyaman, tapi karena seseorang akhirnya membuatnya ingin tinggal. Revan akhirnya pulang ke kota hari itu, diantar langsung oleh Gregory sampai ke pinggir jalan tempat ia bisa naik bus kembali ke pusat kota. Mereka tak banyak bicara selama perjalanan, hanya obrolan ringan soal kerja, tentang cuaca, dan rencana-rencana yang masih mengambang. Tapi begitu Revan turun, Gregory menepuk bahunya sambil bilang pelan, "Kalau suatu hari kamu balik, pintu rumah kami nggak pernah dikunci." Kalimat itu lebih menusuk daripada 1000 ucapan perpisahan. Revan hanya bisa mengangguk, lalu melambaikan tangan. Perjalanan ke kontrakan yang biasanya terasa biasa-biasa saja, kini seperti jauh dan hampa. Setibanya di kota, teman-teman sesama TKI menyambutnya. Tapi suasananya tidak sama. Obrolan mereka tidak lagi membuat Revan tertawa seperti sebelumnya. Bahkan aroma dapur tempat ia biasa kerja sekarang terasa hambar. Malam harinya, Revan berdiri di balkon kecil kontrakannya, memandang lampu kota yang berkedip seperti tak bersuara. Ada secari kertas kecil yang ia ambil dari meja makan. Rumah Gregory, selembar resep kue dari Ibu Aurora. Entah kenapa kertas itu seperti punya berat sendiri. 3 hari kemudian, tanpa bilang siapa-siapa, Revan kembali naik bus. Ia tidak peduli besok harus kerja atau tidak. Yang ia tahu, rumah itu sudah terlanjur punya tempat di dadanya. Sore itu, ia berdiri lagi di depan rumah kayu megah itu. Dan seperti dulu, Gregory membuka pintu dengan senyum yang tidak dibuat-buat. "Cepet amat baliknya," katanya. Revan cuma tertawa pelan. "Masih boleh numpang tidur?" Dan tanpa perlu dijawab, pintu itu terbuka lebar. Di ruang tengah, Aurora duduk sambil membaca buku. Wajahnya tidak kaget, hanya sedikit lebih hangat dari biasanya. "Aku kira kamu udah lupa jalan ke sini," katanya. Revan berdiri sebentar, lalu duduk pelan di seberangnya. "Aku nggak lupa, cuma butuh waktu buat yakin," jawabnya pelan. Malam itu, mereka duduk di beranda lagi. Kali ini, lebih lama, lebih tenang, dan lebih dekat. Revan mengira keputusannya pulang ke desa itu hanya akan jadi urusan dirinya sendiri, tapi ternyata tidak. Pagi-pagi, saat ia sedang memindahkan jerami ke belakang kandang bersama Gregory, terdengar suara motor dari arah depan rumah. Seorang pria bertubuh gempal turun dari motor dengan wajah
campur aduk antara lega dan marah. Why? Gila lu. Bang, gak bilang-bilang hilang seminggu. Revan kaget dan langsung mendekat. Ternyata itu Bayu, teman sesama TKI yang selama ini tinggal sekontrakan dengannya. Sumpah, gue pikir lu diculik orang. Van, gue udah lapor ke bos. Lu gak ngabarin siapa-siapa, Bayu? Hampir teriak. Revan tertawa kaku, lalu ngajak Bayu duduk di teras dan cerita pelan-pelan semua yang ia rasain, dari rasa asing di kota sampai perasaan tenang yang ia temukan di rumah Gregory. Gue gak bisa balik kerja yo. Gak tahu kenapa, hati gue nempel di sini, katanya. Bayu akhirnya cuma geleng-geleng kepala. Ya udah, asal jangan tiba-tiba hilang lagi. Besok ikut gue ke kota, ngomong baik-baik ke bos kita. Besoknya Revan dan Bayu naik motor ke kota. Revan masuk ke restoran tempat ia kerja, dan dengan sopan ia pamit baik-baik. Manajer sempat kaget, tapi tak bisa menahan keputusan Revan. Setelah semua urusan selesai, malamnya Revan berdiri lagi di depan kontrakannya untuk terakhir kali, menatap pintu yang selama ini ia buka setiap hari. Ternyata bukan pintu ini yang bikin aku betah tinggal, gumamnya. Ia pulang ke desa malam itu juga, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Kali ini, dia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang benar-benar memilih untuk tinggal. Revan kembali ke desa saat malam mulai turun. Jalanan gelap hanya diterangi lampu motor yang dipinjam dari Bayu, dan semilir angin pegunungan membuat tubuhnya menggigil ringan, tapi justru terasa hidup saat rumah Pak Gregory mulai terlihat dari kejauhan. Ada rasa aneh di dada Revan, bukan rindu, tapi semacam penerimaan. Rumah itu bukan lagi tempat asing baginya. Kali ini ia datang bukan sebagai pelarian, bukan juga sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang telah memilih. Begitu motor berhenti di halaman rumah, lampu beranda menyala, dan sosok Gregory muncul dari balik pintu, berdiri dengan siluet tenang, seperti sedang menunggu. Saya udah bilang, pintu rumah ini nggak pernah dikunci, katanya sambil tersenyum. Revan mengangguk sambil menurunkan tas dari punggung. Saya juga udah siap buat nggak keluar-keluar lagi, balasnya. Malam itu mereka makan malam bersama, sederhana, hangat, dan tidak banyak kata. Aurora datang agak belakangan, membawa 2 gelas teh hangat, duduk di sudut meja, dengan senyum tipis yang cukup untuk menjelaskan segalanya. Keesokan harinya, Revan bangun lebih pagi dari biasanya, mengenakan sepatu kerja, dan ikut Gregory ke kandang. Kali ini, tanpa harus diajak, mereka bekerja berdampingan seperti 2 pria yang sudah saling mengerti. Tidak banyak bicara, tapi setiap gerakan terasa selaras. Di sela-sela memindahkan pakan, Gregory menoleh dan bertanya, "Kamu yakin nggak nyesel ninggalin kota?" Revan hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau hidup cuma soal nyari uang, mungkin saya nyesel. Tapi kalau soal hati, tempat ini nggak pernah salah." Hari itu juga, Revan mulai membagi waktunya antara membantu Gregory di ladang dan mengurus kandang-kandang kecil yang mulai dipercayakan padanya. Bahkan, Ibu Aurora menyuruh Revan memperbaiki gudang belakang. Katanya, biar nggak rembes lagi kalau hujan. Revan mengerjakannya dengan senang hati, karena kini ia merasa dibutuhkan dan diterima. Di sore hari, Revan dan Aurora duduk di bawah pohon apel yang rindang. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling pandang, lalu saling diam, seolah diam pun sudah cukup untuk mengerti. Aurora menoleh dan berkata pelan, "Aku senang kamu balik." Revan menjawab, "Aku gak pernah benar-benar pergi, cuma butuh waktu untuk yakin." Dan kali ini, tidak ada lagi keraguan di mata mereka berdua. Hanya satu keyakinan, bahwa mereka sudah berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Hari-hari berikutnya, terasa seperti hidup yang baru. Tapi entah kenapa terasa seperti sudah Revan jalani sejak lama. Pagi harinya ia ikut Gregory ke kandang. Siangnya membantu memperbaiki pagar atau atap gudang belakang. Dan sorenya duduk di halaman bersama Aurora sambil ngobrol ringan atau hanya dia memandangi langit yang selalu bersih. Hubungan mereka tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi setiap gerak tubuh dan tatapan mata cukup bicara banyak. Ibu Aurora pun semakin sering menyapa Revan dengan senyum berbeda. Bahkan pernah bilang sambil setengah bercanda, "Kalau kamu benar-benar beta di sini, mungkin kita harus siapkan 1 kamar lagi." Hari itu,
Revan hanya tertawa. Tapi malamnya ia diam lebih lama dari biasanya di depan kamarnya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar niat tinggal. Esoknya, saat sedang duduk berdua di bawah pohon apel, Revan membuka pembicaraan yang tak pernah ia duga akan berani ia ucapkan. Aurora, kalau aku ngajak kamu ikut aku ke Jogja, mau nggak? Aurora menoleh cepat. Awalnya terlihat kaget, lalu perlahan wajahnya melembut. Untuk apa ke sana? Revan menarik napas pelan. Untuk kenalan sama orang tuaku, dan kita bisa menikah di sana. Nggak sekarang, tapi kalau kamu setuju, aku mau mulai atur semuanya. Aurora tidak langsung menjawab, tapi ia tidak menolak. Ia hanya mengangguk kecil dan bersandar ke bahu Revan. Dan untuk pertama kalinya, dunia terasa berhenti bergerak untuk memberikan tempat pada dua hati yang sudah memilih arah. 2 minggu kemudian, tiket pesawat sudah dipesan. Gregory dan istrinya mengantar mereka ke bandara. Meski dengan berat hati, tapi senyum Gregory tidak hilang sedikit pun sejak pagi. Jaga anak saya baik-baik, Van, katanya sambil memeluk Revan erat. Aurora memeluk ibunya lebih lama, dan saat akhirnya mereka berjalan menuju pintu keberangkatan, Revan menggenggam tangan Aurora lebih erat dari biasanya. Di dalam pesawat, mereka duduk berdampingan dekat jendela. Aurora menatap awan putih di luar dan berkata pelan, aku gak pernah nyangka akan terbang ke tempat yang bahkan gak pernah aku cari tahu di peta. Revan tersenyum, tapi hatimu udah sampai duluan, jauh sebelum kamu siapin koper. Mereka tertawa kecil, lalu diam, lalu saling menatap. Tak ada janji besar, tak ada lamaran formal, tapi tatapan mereka saling mengerti. Pesawat mengudara, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Revan, ia tahu ia benar-benar pulang.